selanjutnya adalah tata nama untuk senyawa poliatom. Senyawa poliatom, aturan tata namanya adalah nama logam golongan 1A, 2A, dan 3A ditambah ion poliatom. Jadi untuk senyawa poliatomnya ini dibagi dua dulu ya. Sekarang untuk golongan logamnya yang golongan 1A, 2A, dan 3A plus ion poliatom. Ion poliatomnya juga ini baru sebagian yang Ibu share karena sangat banyak ion poliatom ini. Nanti di slide berikutnya juga masih ada ion poliatom. Jadi sekarang yang akan Ibu jelaskan adalah senyawa poliatom antara logam golongan 1, 2, 3 dengan ion poliatomnya. Baik, di sini ada contohnya NaNO3, Na2SO4, dan Na3PO4. Ini sama aturannya seperti tata nama pada senyawa biner. Jadi tinggal sebutkan namanya saja, natrium nitrat. Ini NO3, lihat ion di sini ion nitrat. Jadi namanya nitrat, ionnya dihilangkan. Lalu ini SO4, namanya adalah sulfat. Jadi natrium sulfat. Lalu ini ada PO4, namanya adalah fosfat. Jadi natrium fosfat. Nah, di sini Na-nya mau 1, mau 2, mau 3 namanya tetap sama, yaitu natrium. Jadi nanti ketika dari nama ke rumus kimia, hati-hati indeksnya harus kalian cantumkan apakah ada indeksnya ataukah indeksnya 2, 3, dan seterusnya. Ya, baik. Berikutnya ada Na2C2O4. C2O4 ini adalah oksalat. Jadi namanya adalah natrium oksalat. Kemudian ada CaCO3, namanya adalah tinggal sebutkan Ca kalsium. CO3-nya di sini adalah ion karbonat. Jadi kalsium karbonat, ya. Ingat di sini ion poliatomnya ya. Tadi belum Ibu bahas, di sini ada NO2- namanya nitrit, NO3- namanya nitrat, SO3 2- sulfat, SO4 2- maaf, SO3 2- sulfit, SO4 2- sulfat, PO3 3- fosfit, dan PO4 3- fosfat, CO3 2- karbonat, Cn- sianida, CH3COO- asetat, HCOO- formiat, C2O4 2- adalah oksalat. Ya, kalian tolong diingat ini muatannya. NO2 itu -1, terus SO4 itu -2, PO4 itu -3 muatannya. Itu untuk apa? Untuk nanti menentukan angka indeksnya pada atom lawannya, ya, atau temannya. Baik, sekarang CH3COOK, CH3COO2Mg, dan CH3COO3Al ini untuk dua ion yang asetat dan formiat. Ini penulisannya dimulainya dari ionnya dulu, ion poliatom. Sementara kalau bukan senyawa poliatom di luar asetat dan formiat, itu penamaannya dimulai dari kation dulu, baru ion poliatom. Tapi untuk ion asetat dan formiat, hati-hati ini yang dua ini ya, kalian menuliskannya harus ionnya poliatomnya dulu, baru logamnya. Seperti ini. Jadi CH3COOK, CH3COO2Mg, CH3COO2Al. Ya. Ini namanya, tapi namanya yang disebutkan adalah logamnya dulu. Jadi kalium asetat, magnesium asetat, aluminium asetat. Hanya penulisannya awas. Jadi yang dituliskannya adalah asetatnya dulu, baru logamnya. Tapi kalau namanya, logamnya dulu, baru ion poliatomnya. Ya. Nah, sekarang dibalik dari nama ke rumus kimia. Di sini ada barium sianida. Barium, rumus kimianya adalah Ba. Sianida di sini adalah Cn. Muatannya -1. Sementara Ba adalah golongan 2A, muatannya adalah +2. Cn adalah -1. Maka untuk mengimbangi muatannya supaya netral, berarti Cn-nya di sini ada 2. Ya. Kemudian aluminium karbonat. Aluminium golongan 3, muatannya +3. Karbonat di sini ionnya adalah CO3 2-. Muatannya di sini -2. Aluminium di sini muatannya +3. Jadi di sini nanti senyawanya adalah Al2
2 ini bisa berasal dari muatan karbonat untuk memudahkannya. Lalu CO3, 3 karena dari Al muatannya plus 3. Atau supaya jumlah muatannya di sini plus 6 dan min 6, maka dari plus 3 kali 2 jadi plus 6, CO3 tadi min 2 kali 3 jadi min 6. Jadi pokoknya senyawanya harus netral, muatannya harus dijumlahkan harus sama dengan 0. Ya. Selanjutnya ada natrium formiat. Nah, ini natrium formiat. Awas. Nama logamnya disebutkan diakhiri dengan ion poliatom. Tapi karena ini formiat, Ibu ingatkan lagi ketika ketemu asetat sama formiat, maka penulisan rumus kimianya adalah yang dituliskannya ion poliatomnya dulu. Jadi formiat dulu, CH3COO, Na. Kenapa tidak ada indeksnya? Karena muatannya sama. Natrium golongan 1 plus 1 dan formiat muatannya adalah min 1. Jadi 1:1 muatannya. Baik, aturan tata nama yang kedua itu logamnya adalah golongan transisi. Golongan transisi di sini ada Fe, Cu, Zn, Mn, pokoknya yang di produk 4. Ya, ditambah golongan 4A yaitu ada Sn dan Pb. Ini kurang A-nya ya. Ditambah timah dan Pb termasuk dalam aturan penamaan poliatom yang menggunakan bilangan oksidasi. Di sini ada contohnya CuNO3 2 kali, CuSO4 dan CO3PO4 2 kali. Ya. Cu di sini kuncinya adalah pada NO3. NO3 tadi muatannya adalah min 1. Karena di sini ada 2 berarti min 2, maka Cu adalah bilangan oksidasinya plus 2. Maka cirinya dari penamaan sekarang adalah bilangan oksidasi logamnya ditulis dengan angka Romawi, diikuti nama ion poliatomnya yaitu nitrat. Semoga kalian paham. Lalu sekarang ada CuSO4. SO4 muatannya adalah min 2. Lalu Cu untuk mengimbanginya maka dia muatannya plus 2 atau bilangan oksidasinya plus 2. Jadi bilangan oksidasi plus 2 maka dituliskan dengan angka Romawi 2. Lalu ikuti dengan nama sulfat. Cu3PO4 2 kali. 3-nya ini adalah dari muatan PO4 3 min. Lalu Cu adalah bilangan oksidasinya 2. Karena jumlah muatan dalam senyawa Cu3PO4 ini adalah harus 6. Jadi Cu-nya harus plus 6, dari plus 2 ditambah 3, dikali 3, maaf. Lalu PO4-nya juga harus min 6, dari min 3 dikali 2, min 6 jadinya. Ya. Jadi bilangan oksidasi Cu tetap 2, sekalipun di dalam senyawa nitrit, sulfat, dan fosfat. Ya, jadi ini ada perbedaan dari muatannya senyawa ion poliatomnya. Kecuali dalam SO4 di sini muatannya min 2, maka Cu-nya juga otomatis dia plus 2. Jadi supaya netral. Selanjutnya ada FeSO4. Ada Fe2SO4 3 kali. Nah, di sini ciri khas dari bilangan oksidasi golongan transisi itu lebih dari 1. Jadi hati-hati untuk bilangan oksidasi yang lebih dari 1 seperti Fe ini. Ketika dia dengan FeSO4 senyawanya adalah FeSO4, maka bilangan oksidasi besi di sini adalah plus 2. Kenapa? Karena SO4 min 2. Tapi kalau pada senyawa dengan sulfatnya membentuk Fe2SO4 3 kali, maka bilangan oksidasi besi di sini adalah plus 3. Atau kalau kalian ingin lebih cepatnya, lihat aja indeks SO4-nya ada 3, maka disitulah bilangan oksidasi dari Fe-nya, yaitu 3 Romawi sulfat. Besi 3 sulfat penamaannya. Ya, ini 2 karena muatan SO4 min 2, ini 3 berarti bilangan oksidasi Fe plus 3. Jadi lebih mudahnya bisa barter muatan, atau supaya jumlah muatannya netral dalam senyawa ini, maka ini Fe dikali berapa supaya plus 6. Berapa dikali 2 supaya plus 6, jadi plus 3. Lalu ini SO4 min 2,
kali 3 jadi min 6. Jadi kuncinya ada di sini min 6, maka ini juga harus plus 6, berarti Fe-nya adalah plus 3. Sekarang kalau dibalik, oh iya, ini selain logam dengan ion poliatom, juga ada kation dengan anion poliatomnya. Kationnya kenapa? Karena di sini hanya ada satu ion poliatom yang bermuatan plus 1, yaitu amonium. Jadi ketika kationnya dengan anionnya bisa terbentuk yaitu seperti NH4-2SO4, maka namanya amonium sulfat. Kalau penamaan mau berapapun jumlah ion poliatomnya namanya tetap sama. Tapi ketika dari nama ke rumus kimia, hati-hati kapan kamu mencantumkan indeksnya. Ini NH4ClO3 namanya amonium klorat. Jadi amoniumnya mau 2, mau 1 tetap namanya adalah amonium. Ya. Tinggal di sini kenapa NH4 di sini ada 2? Karena untuk mengimbangi muatan SO4-2. Kalau di sini kenapa NH4-nya 1? Karena muatan ClO3 juga min 1. Jadi min 1 dan plus 1 itu sudah netral. Ya. Penamaannya tinggal sebutkan nama kation poliatomnya diikuti oleh anion poliatomnya. Sekarang kalau dibalik dari nama ya, perak 1 kromat, Ag. Perak 2, kenapa harus Ag2? Karena kromat di sini muatannya adalah min 2. Berarti min 2, maka Ag itu bilang oksidasinya adalah plus 1. Maka supaya di sini kan menunjukkan 1 Romawi berarti bilang oksidasinya adalah plus 1. Jadi untuk mengimbangi muatan Cr2O4-2, maka Ag-nya harus 2. Jadi 2 kali plus 1 plus 2, jadi senyawanya netral. Berikutnya ada nikel 2 hidroksida. Nikelnya 2 Romawi, berarti Ni. Tapi lihat lagi di sini hidroksidanya di sini ada OH min, muatannya min 1. Sementara nikel ini ada 2 Romawi, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2. Maka untuk mengimbangi muatan plus 2 Ni, hidroksida yang tadinya muatannya min 1, jadi harus dikali 2. Jadilah NiOH 2 kali. Jadi 2 kali min 1 min 2, maka Ni-nya adalah plus 2 sesuai dengan bilangan angka Romawi yang tercantumkan di sini. Berikutnya ada timah 2 nitrat. Timah itu adalah Sn ya. Di sini bilang oksidasinya 2, dari angka Romawinya 2. Berikatan dengan nitrat. Nitrat itu muatannya min 1. Jadi yang terbentuk adalah SnNO3 2 kali. Kenapa SnNO3 2 kali? Karena NO3 muatannya tadi min 1. Untuk mengimbangi bilangan oksidasi Sn yang plus 2, maka NO3-nya harus ada 2. Jadi min 1 kali 2, min 2, dan plus 2 jadi netral. Demikianlah penamaan senyawa poliatom. Semoga kalian paham. Oh, ada satu lagi, maaf. Emas 3 perklorat. Emas ini Au lambangnya. Di sini berarti 3 Romawi, berarti dia bilangan oksidasinya adalah plus 3. Kita lihat perklorat di sini adalah ClO4-, muatannya min 1, berarti untuk mengimbangi bilangan oksidasi emas yang plus 3, maka di sini perkloratnya harus ada 3. Jadi Au ClO4 3 kali. Ya, semoga kalian paham, dan kalau sudah paham, kalian bisa ikut tes ulangan redoks. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang reaksi redoks. Semoga kalian paham dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.